Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai promosi jabatan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nur Syamsi, Putri Monika Kahar, dan Putri Rimadani. Yang pertama, pengertian promosi jabatan. Menurut Dessler berpendapat bahwa promosi jabatan adalah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lain atau tempat yang lebih tinggi serta diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Sementara menurut Hasibuan, promosi jabatan yaitu perpindahan yang memperbesar wewenang dan tanggung jawab karyawan ke jabatan yang lebih tinggi pada suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi jabatan merupakan suatu bentuk yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan jenjang jabatan karyawan ke tingkat yang lebih tinggi, serta wewenang, tanggung jawab, dan finansial juga lebih besar. Tujuan promosi jabatan. Promosi jabatan tentunya memiliki tujuan atau manfaat, baik demi kepentingan perusahaan maupun kepentingan karyawan itu sendiri. Menurut Hasibuan, menjelaskan bahwa promosi jabatan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang lebih tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga, untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah kerja, disiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik. Yang kelima, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja para karyawan yang dapat menjadi daya dorong bagi karyawan lainnya. Dan yang terakhir, itu untuk mengisi kekosongan jabatan agar jabatan tidak kosong, maka dipromosikan karyawan yang lainnya. Asas-asas promosi jabatan menurut Hasibuan. Yang pertama, kepercayaan. Promosi hendaknya berasaskan pada kepercayaan atau keyakinan mengenai kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pada jabatan tersebut. Yang kedua, keadilan. Promosi berasaskan keadilan terhadap penilaian kejujuran, kemampuan, dan kecakapan semua karyawan. Penilaian harus jujur dan objektif, tidak pilih kasih atau link and dislike. Yang ketiga, formasi. Promosi harus berasaskan pada formasi yang ada, karena promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowong. Selanjutnya, dasar-dasar promosi jabatan. Menurut Hasibuan, pedoman yang dijadikan dasar untuk mempromosikan karyawan yakni sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman atau senioritas, yaitu promosi yang didasarkan pada lamanya pengalaman kerja karyawan. Yang kedua, kecakapan atau ability, yaitu seseorang akan dipromosikan berdasarkan penilaian kecakapan. Yang ketiga, kombinasi pengalaman dan kecakapan, yaitu promosi yang berdasarkan pada lamanya pengalaman dan kecakapan. Selanjutnya, syarat-syarat promosi jabatan. Menurut Siagalan, syarat-syarat promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, tingkat pendidikan, loyalitas, kejujuran, tanggung jawab, kepandaian bergaul, prestasi kerja, dan inisiatif dan kreatif. Sedangkan menurut Hasibuan mengatakan bahwa persyaratan promosi untuk setiap perusahaan tidak selalu sama, tergantung pada perusahaan masing-masing. Syarat-syarat promosi pada umumnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, dan yang terakhir komunikatif. Jenis-jenis promosi jabatan. Adapun jenis-jenis promosi jabatan menurut Hasibuan dalam Haswandi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu promosi sementara, di mana promosi sementara ini merupakan suatu bentuk promosi yang dilaksanakan untuk jangka waktu yang sementara.
Nah, selanjutnya yaitu promosi tetap. Adalah jenis promosi jabatan yang dilaksanakan pada seorang karyawan dari jabatan awal menjadi kenaikan jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi segala persyaratan dari kecakapan dan kualifikasi kemampuan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu promosi kecil, di mana promosi yang dilakukan dengan memindahkan karyawan dari jabatan yang kurang menggunakan soft skill dan tekanan dipromosikan ke jabatan yang lebih banyak menggunakan soft skill didukung dengan tekanan yang lebih berat. Yang selanjutnya yaitu promosi kering, di mana promosi kering ini adalah promosi jabatan di mana seorang karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi serta dengan peningkatan pangkat, wewenang dan tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu promosi luar biasa, kenaikan pangkat atau jabatan seseorang yang lebih cepat di luar ketentuan semula karena prestasi kerja yang luar biasa yang telah dicapainya. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis promosi pegawai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, jenis-jenis promosi pegawai atau karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Yang kedua, kenaikan pangkat pilihan. Dan yang terakhir yaitu kenaikan pangkat reguler. Dan berikutnya adalah contoh promosi jabatan dalam perusahaan lembaga keuangan syariah. Sistem pelaksanaan promosi jabatan karyawan di Bank Syariah Indonesia KCP Mutiara Bulian. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa sistem pelaksanaan promosi jabatan di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur, yaitu karyawan harus melewati tahapan dan memenuhi kriteria, kemudian dinilai kinerjanya terlebih dahulu oleh pemimpin perusahaan. Adapun kesimpulannya yaitu promosi jabatan merupakan suatu bentuk yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan jenjang jabatan karyawan ke tingkat yang lebih tinggi serta wewenang, tanggung jawab, dan finansial juga lebih besar. Nah, tujuan jabatan atau promosi jabatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang berkompeten dan berkapabilitas yang telah memenuhi syarat-syarat promosi tentunya memiliki tujuan atau manfaat, baik demi kepentingan perusahaan maupun kepentingan karyawan itu sendiri. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami atau kelompok 7 mengenai promosi jabatan. Senang bisa berbagi ilmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.